terungkap, meraga SUKMA dengan amalan surah Al-Kahfi. Jika ingin bertemu dengan ruh diri sendiri atau ruh orang lain, maka bacalah 4 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Kiranya, penjelasan yang sepertinya naf ini bukanlah isapan jempol semata. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad lewat perantara malaikat Jibril AS. Kitab ini terdiri dari 30 juz, 114 surah, yang isi kandungannya menyelimuti seluruh aspek kehidupan dunia dan akhirat. Ada masalah tauhid, hukum, ilmu pengetahuan, juga kisah para anbiya dan mursalin atau kisah orang-orang saleh yang begitu gigih dan berani berkorban demi mempertahankan iman kepada Allah SWT. Salah satunya adalah kisah para pemuda beriman kepada Allah pengikut Nabi Isa AS, di masa pemerintahan Raja Dikianus, Dicius. Merekalah yang disebut sebagai Ashabul Kahfi. Kisah tentang mereka terdapat dalam surah Al-Kahfi. Selain kisah para Ashabul Kahfi, di dalam surah ini juga diceritakan tentang Nabi Musa AS yang disertai salah seorang muridnya mencari Nabi Khidir AS di pertemuan 2 arus laut untuk belajar ilmu gaib. Namun sayang Nabi Musa tidak sabar sehingga tidak bisa menimba ilmu tersebut. Menurut para ahli ilmu hikmah, jika seseorang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat 1 kali, maka akan diampuni oleh Allah dosanya selama 1 minggu sebelumnya, dan 1 minggu sesudahnya. Sedangkan ahli hikmah lainnya mengatakan, jika ingin bertemu dengan ruh diri sendiri atau ruh orang lain, maka bacalah 4 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Kiranya, penjelasan yang sepertinya naf ini bukanlah isapan jempil semata. Penulis adalah seorang saksi yang telah membuktikan kebenarannya. Kejadian ini saya alami sekitar tahun 1986-an silam. Ketika itu, saya masih kuliah di salah satu perguruan agama Islam di Banjarmasin. Sebagai mahasiswa, saya amat suka membeli dan membaca buku, baik yang berhubungan dengan mata kuliah, maupun buku-buku yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perkuliahan. Misalnya, buku telepati atau buku-buku ilmu hikmah. Salah satu kitab ilmu hikmah yang penulis baca dan amalkan adalah kitab Mujarabat. Saya pernah mengamalkan membaca surah Al-Ikhlas disertai puasa mutih agar bisa bertemu dengan kodamnya yang bernama Syekh Abdul Wahid, namun saya tidak berhasil untuk bertemu dengan kodam tersebut. Kemudian saya coba mengamalkan 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi sebanyak 160 kali. Apa yang terjadi? Menurut petunjuk kitab Mujarabat tersebut, jika Anda ingin bertemu dengan ruh diri Anda sendiri, atau ruh orang lain, maka bacalah 4 ayat terakhir surat Al-Kahfi sebanyak 160x. Diceritakan bahwa amalan ini pernah diamalkan oleh seseorang di dalam penjara di zaman Belanda. Pada waktu tengah malam, orang tersebut didatangi oleh ruh dirinya sendiri yang mengatakan bahwa dia sebentar lagi akan dibebaskan dari penjara. Tidak lama kemudian, orang tersebut benar-benar dibebaskan dari penjara. Cerita tersebut sangat menarik minat saya untuk mengamalkan 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Waktu itu, kebetulan saya tinggal sendiri di kos-kosan. Dengan demikian saya bisa membuat persiapan yang dibutuhkan dengan matang. Seperti menyediakan hiocap buah tao, serta puasa hari Kamis. Malam Jumatnya, barulah saya membaca amalan tersebut di atas sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Mujarabat. Ternyata, butuh waktu berjam-jam untuk menyelesaikan amalan tersebut. Namun, alhamdulillah, penulis berhasil menyelesaikannya dengan baik. Setelah itu, saya membakar hio kemudian berbaring di atas depan. Posisi tubuh telentang dengan kedua tangan disedekapkan di dada seperti orang salat sambil berzikir. Sebenarnya, tuntunan zikir seperti ini tidak ada di dalam kitab tersebut. Hal ini saya lakukan atas inisiatif sendiri. Ketika berzikir Hafi Allah, penulis merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa sampai suatu ketika, saya dikejutkan oleh kehadiran anak-anak kecil berusia 5 tahunan. Mereka melempari tubuh penulis dengan bola-bola tenis.
Penulis jadi terusik dengan kehadiran mereka. Kemudian saya bangun untuk mengusir mereka. Namun apa yang terjadi? Ketika saya bangkit, ternyata penulis dapat meninggalkan tubuh sendiri yang telentang di atas depan. Anehnya, hal yang muskil ini tidak sempat saya pikirkan. Penulis malah langsung mengusir anak-anak tersebut hingga akhirnya mereka menghilang. Setelah itu, saya terjalan kembali lagi ke tubuh semula yang masih terbaring di atas depan. Setelah sadar dengan pengalaman tersebut, saya bertambah yakin dengan kebenaran petunjuk di dalam kitab. Karena itulah, pengalaman pertama melihat ruh diri sendiri di malam Jumat tersebut, membuat penulis ingin mengulanginya kembali. Sama seperti malam Jumat sebelumnya, kali ini pun saya melakukan prosesi yang serupa. Hingga sampailah ketika saya sedang asik dengan zikiran, tiba-tiba saya dikagetkan dengan kemunculan orang-orang tinggi besar. Ya, tinggi badan orang-orang itu dari lantai sampai plafon. Tubuhnya yang tinggi besar ditumbuhi oleh bulu-bulu hitam pekat. Tubuh mereka juga hanya dibungkus dengan cawat putih, dengan metu sebesar bola pingpong berwarna merah. Mereka melempari penulis dengan obor-obor yang menyala. Dalam hati penulis berpikir, pasti mereka adalah orang tua dari anak-anak yang malam Jumat sebelumnya menggangguku. Tentu orang tua mereka menuntut balas padaku tanpa rasa takut walau sedikit pun. Penulis bangkit dari tidur. Aneh, sama seperti kejadian sebelumnya, tubuh penulis ketinggalan di atas depan. Namun saya tidak menghiraukan hal tersebut. Dengan gigih saya membalas serangan mereka dengan menangkap lemparan obor-obor mereka. Setelah berhasil saya tangkap, kemudian penulis lempar lagi ke arah mereka. Namun mereka begitu tangguh. Buktinya, mereka selalu bisa menghindari lemparan penulis. Hingga, pada lemparan terakhir, penulis membaca ayat kursi. Kemudian melempar obor api itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya, terdengar lengkingan panjang. Mereka pun menghilang. Begitulah yang penulis alami. Subhanallah. Setelah mengalami 2 kali kejadian tersebut, maka pada malam Jumat berikutnya, penulis mengulang lagi amalan tersebut di atas. Namun kejadian kali ini sungguh luar biasa bagi penulis yang waktu itu belum pernah berguru pada seseorang, sehingga tidak mengerti kejadian apa yang sedang penulis alami. Pada malam kejadian tersebut, saya merasakan tubuh saya dapat naik dan berputar-putar seperti spiral. Pertama menembus atap rumah. Saya tentu kaget bukan kepalang. Terlebih saat menengok ke bawah, maka saya dapat melihat tubuh sendiri yang masih telentang dengan posisi tangan bersedekap seperti orang salat. Tubuh penulis terus naik dengan kecepatan yang tinggi. Tetapi di saat yang sama ada kenikmatan luar biasa yang belum pernah penulis rasakan seumur hidup. Dalam kenikmatan tersebut, penulis sempat melewati bintang-bintang dengan aneka warna yang sangat indah. Setelah itu, barulah penulis ingat akan tubuhku yang masih tertinggal di bumi, tepatnya di atas depan. Lalu membatin, pastilah saya sedang dalam perjalanan menuju ke alam kematian. Alangkah enaknya jika saya mati seperti ini. Karena menurut cerita, kalau orang mau mati, sakitnya luar biasa sewaktu ruhnya mau keluar dari raga. Tetapi yang saya rasakan adalah sebaliknya, kenikmatan yang luar biasa. Dalam perjalanan melewati bintang-bintang kali ini, penulis teringat kedua orang tua. Mereka mengharapkan saya bisa menjadi sarjana. Tidak sebagaimana saudara-saudara penulis yang kuliahnya berhenti di tengah jalan. Lantas, kalau aku mati, pupuslah harapan mereka, batin penulis. Karena itulah dalam seketika muncul keinginan tidak mau mati saat itu. Ya, penulis ingin kembali ke dunia. Seketika, saya terhempas ke bumi. Tubuh ini sampai terlonjak. Saya pun lalu menangis tanpa tahu sebabnya. Untuk meredam tangis agar tidak didengar oleh para tetangga, maka saya pun menutup mulut dengan bantal. Sejak kejadian tersebut, saya tidak berani lagi mengamalkan 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi tersebut. Mengapa? Sebab saya sangat takut tidak bisa kembali lagi dan mati, untuk kemudian dikubur. Padahal bisa jadi,
saat itu saya belum semestinya mati. Beberapa tahun kemudian, saya sempat bertemu dengan seorang yang ahli dalam ilmu hikmah. Ternyata, menurut Hashim, salah seorang berderajat waliullah yang kebetulan bertemu dengan penulis di Kampung Karangtengah, Martapura, Kalimantan Selatan, menjelaskan bahwa sebenarnya kejadian yang saya alami itu bukan menuju alam kematian, tetapi menuju suatu tempat di mana di tempat tersebut penulis akan diajarkan ilmu laduni. Sedangkan guru spiritual penulis mengatakan bahwa orang yang mengamalkan 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi, ruhnya akan menjadi ringan. Tapi orang yang mengamalkan 4 ayat itu, sebelumnya harus mempunyai pagaran badan yang kuat agar tidak diganggu makhluk gaib sewaktu ruh atau sukmanya meninggalkan badan. Oleh guru spiritual ini, saya diminta untuk tidak melakukan meraga sukma untuk beberapa waktu. Penulis diberi amalan untuk membuat pagaran badan agar kalau sedang meraga sukma tidak akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Amalan untuk pagaran badan ini berupa puasa selama 7 hari, serta wirid selama pukul 7 malam berturut-turut. Alhamdulillah, setelah selesai menjalani ritual pagaran badan, penulis diajak meraga sukma oleh guru. Setelah itu penulis dengan mudah melakukan meraga sukma berkat mengamalkan 4 ayat terakhir surah Al-Kahfi. Demikian pengalaman sejati yang telah saya lakoni sendiri. Semoga ada hikmahnya. Pesan saya, jangan sekali-kali mendalami ilmu gaib tanpa bimbingan seorang guru, sebab bisa fatal akibatnya. Berlangganan di Info Bergerak.